Jadi nggak usah ngomongin Parakletos bahasa Yunani masih Aramaik. Ingat, ini kerjaannya bapak-bapak gereja, kerjaannya gereja. Jadi sesembahan lu, konsep lu ini belum ada, kagak diajak. Ya, nabi lu denger list. Siapa namamu? Rin, denger Rin. Nih, lu kagak tahu apa-apa, udah diem. Tahu apa-apa? Kitab kami ini adalah produk gereja. Jadi sesembahan lu nggak diajak, nggak tahu apa-apa. Paham lu? Oke. Nabi lu juga nggak diajak, nggak tahu sesembahan lu Rin itu kagak pernah diajak dan kagak tahu apa-apa. Sama sesembahan Jakir Naik juga kagak paham nih, kagak paham. Ini lagi yang bawa Matius 19:28. Lu baca ayat 1 kalau ada tuh kitab. Ada lagi yang di bawahnya. Lu baca Matius 21 ayat 15-nya deh, gue suruh lu baca kalau lu tahu ada kagak. Kita ketawain aja. Baca Matius 21 ayat berapa tahun 19. Lu baca, lu kalau punya satu ayat lah aja, tambahin deh. Jangan 2 ayat doang, ayat 1-nya aja. Kalau lu bisa tunjukin dan lu bisa baca, nah, gua besok ke Menteri Agama. Mualaf gua. Udah ya. Oke, gue lanjutin lagi. Nah, si Jakir Naik ini kekeh bahwa Parakletos di dalam Yohanes 14 itu adalah nabinya si Jakir, iya kan? Kita baca. Gue mah nggak perlu ngejelasin secara nggak jelas gitu. Kita baca sampai bawah. Dikatakan Sang Roh Kudus akan menyertai Rasul. Pertanyaan gue, Bung, ini orang Ambon nih. Jakir Naik, Bung Jakir Naik, pertanyaan gue, sejak kapan para rasul itu disertai nabi lu yang belum ada? Pertanyaan gue gitu. Terus di mari dikatakan, Sang Parakletos ini dia tidak bisa dilihat manusia. Gaib. Ini dibilang roh yang nggak bisa dilihat manusia, dunia nggak bisa. Emang gaib? Gua kalau ada acara dono gua mau ngakak sama narasinya si Jakir Naik. Dalam hati gue, ini junjungan Sinandar nih kenapa begini banget. Bang Jakir masuk di komal gue, sini gue ajarin. Ini bang, ini biar gue ajarin dulu sejarah gereja, sejarah kanonisasi. Ini kitab saya, ini kagak ada ya, turun-turunan dari mana, ini gak ada, ini kerjaan gereja, paham ya? Kamu bilang doktrin Bapak Gereja, kita bicara sejarah. Konsili ini masuk ke dalam sejarah, Lu kan nggak pernah tahu ada konsili Kartago, Gue dan semua umat ortodok cuman bisa ngakak ketika lu mengakui kitab kita ini. Lo tahu Yohanes itu yang nulis siapa? Lo tahu? Yang nulis Yohanes itu adalah Rasul Yohanes. Nih, itu dari mana? Dari Tuhan lo. Ini tuh Injil Yohanes nih. Ini nih kesaksiannya Rasul Yohanes, Sejak kapan jadi di Tuhan? Logika. Tahu nggak lo? Di zamannya Yesus, Injil Yohanes tuh nggak ada. Ini tuh ajarannya Rasul Yohanes yang diajarkan ke gereja. Jangan diakui sebagai kitab lu. Ini tuh ajaran lisan. Ini kalau Rasul Yohanes saat itu lagi gamut,
ya, lagi nggak mood, lagi gabut ya, dia nggak akan nulis ini Injil Yohanes. Nah, nggak punya Injil lah lu. Jakir naik kagak bakalan bisa ngutip itu Yohanes 14. Jakir naik sampai kapan? Kasih ini sama Rasul Yohanes nih. Kasian banget gue, makanya gue bilang, nih gue kasih tahu. Ini Yesus itu nggak bawa Injil sayang, dia Injil. Saya kasih tahu, Yesus waktu ngajar dia bawa Taurat yang dia kasih sama Musa. Kayaknya dia paham banget sama seluruh kitab nabi-nabi. Ya, jadi perjanjian baru atau New Testament kasih tahu tuh sama si Nandar sama gurunya si Jakir naik, ya. Lu kasih tahu sama si Nandar, ya. Lu sungkem sama tangan gue, karena gereja gue yang mengkanonin. Kalau enggak lu nggak bakalan kenal siapa itu Yohanes. Lu sungkem. Lu jangan bawa-bawa Injil. Kalau Rasul Yohanes kagak nulis, lu nggak kenal yang namanya Injil sayang. Nandar, jangan bilang lagi bahasa Aramaik, kagak ada bahasa Aramaik itu New Testament. Yang ada itu bahasa Yunani, cinta. Udah, kasih tahu tuh sama si Nandar. Besok-besok jangan bawa-bawa kitab kami. Ini kitab kami, ini kerjaan gereja saya. Gereja Holy Catholic Church. Ini kerjaan gereja di dalam Konsili Kartago. Lu tahu nggak nama tempat yang namanya Kartago tuh di Afrika. Gereja kami itu mengkanon ini. Jadi jangan dibilang diturunin di mana? Di kate angkot. Ye, bang, goceng. Kagak ada sayang. Nih, gue orang Kristen mau ngakak gitu ya. Kalau Jakir naik sama si Nandar bawa-bawa kitab saya gitu. Gue ketawa dulu ya. Nih gue kasih tahu lu. Ini rahasia, bukan rahasia. Ini sejarah yang harus dikuak ke siapapun. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu rasul saya ngajar secara lisan di gereja-gereja. Akhirnya disalin ajarannya Rasul Yohanes. Itu disalin, diajarin di gereja-gereja, bukan diturunin. Gue kasih tahu tuh. Udah. Apa? Gue tahu. Nih, udah itu. Gue kasih tahu juga nih. Mazmur itu kitab pujian. Karena Salomo itu hobi syair, nyanyi. Jadi Mazmur itu banyak kata haleluya. Nih kalau lu mau beriman nih, kalau kagak mah nggak apa-apa. Nih gue kasih tahu, Mazmur itu kidungan, lagu. Makanya orang Kristen nyanyi. Jadi lu bilang, oh Tin kerjanya nyanyi, emang karena Salomo itu suka nyanyi, karena Tuhan saya itu suka pujian. Pujiannya dalam bentuk nyanyi. Udah, gue kasih tahu lagi tuh, itu Mazmur. Injil tadi udah tahu kan, Injil itu adalah kesaksian Rasul saya yang kalian gak suka. Tuh yang pegang kunci maut tuh, kunci sorga, siapa itu? Rasul Petrus. Tuhan kami itu memang dipuji, makanya ada yang namanya Mazmur. Mazmur itu artinya lagu. Ini lagi. Gak tahu apa-apa kan lu? Jangan bilang diturunin. Lu gak tahu isinya diturunin. Belum nyampe di tempat, bang turunin. Emang lu naik angkot diturunin? Itu. Makanya lu gak ngerti apa-apa. Beriman. Lu beriman lo sama angkot lo. Turun. Udah, jadi besok-besok lo pengakuan imannya yang lain deh. Jangan nama kitab kami. Ini kerjaannya gereja yang mengkanon ini. Tuh, paham lo. Nah, Taurat sendiri itu adalah hukum Tuhan Yesus yang ditulis dengan jarinya. Jadi Taurat itu yang tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuh biar lo tahu, Taurat Musa itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Tuh ada 5.
Itu semuanya tentang hukum-hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Itu Yesus sendiri yang nulis. Jadi lu jangan bilang lagi itu kitab siapa? Kitab gue. Tuhan saya yang kalian hina-hina, Tuhan Yesus. Itu yang ngasih Tuhan Yesus tuh, Jabur. Jabur, Taurat. Tuh, paham lu? Taurat itu Yesus yang bikin. Yesus yang ngasih sama Musa. Lu baca, itu di dalam Keluaran 14. Keluaran 13 ayat 14. Tuh, lu baca tuh. Emang gak tahu apa-apa, udah iya. Ngaku. Makanya gua tuh suka ketawa ngelihat kalian tuh ngaku-ngaku. Di Yesaya 29 ada nubuatan. ini 2 tahun yang lalu ya, ada yang nanya sama gua. Ada nubuatan di Yesaya 29 ayat berapa tuh? 12. Iya kan, ayat 12. Itu nubuatan Nabi saya. Pertanyaan gua, emang Nabi Tuhan lu pernah ngutus yang namanya Nabi Yesaya? Pertanyaan gua, lu punya Nabi yang namanya Yesaya enggak? Aduh, gua tanya lu Rin, kemarin si Raden udah malu bawa-bawa Yeremia. Ternyata usut punya usut kagak punya nabi namanya Yeremia. Nah gue tanya nih, punya kagak nabi yang itu? Jangan dibawa-bawa, lu lantik dulu. Dibawa-bawa nabi yang kagak pernah diutus. Gue mah gak usah bahasin ayatnya, kayak 13 juga udah mentok. Kena. Nah itu ada ya Yesaya, ada Yermin, ada lagi kemarin itu bawa apa lagi, kitab apa lagi tuh. Gue mah kata gue ya, Ulangan, seorang nabi akan kubangkitkan. Nabi yang bangkit satu-satunya cuma Tuhan saya. Seorang nabi, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kamu. Emang nabi situ emang udah bangkit? Musa aja udah nulisin tentang Yesus. Hanya Nabi Yesus yang bangkit dari mati. Jadi Musa udah tahu bahwa Yesus itu bakalan bangkit. Masih bilang, Musa kagak ketemu Yesus, kagak kenal Yesus. Kenal banget. Nih, mana dalilnya Yesus ketemu Musa? Lu baca lagi Matius. Rasul Matius. Yesus bersama dengan Elia dan Musa bercakap-cakap disaksikan 3 soko guru. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ape? Itu makanya yang paling lucu sih Goldian tuh. Ada lagi yang lebih kocak dari yang kocak, anjir. Gue kalau ada orang yang mau cari validasi dari kitab gue ketawain ya si Goldian. Ketimbang Kejadian 18 ya, udah gue kasih tahu di situ bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ditengok Abraham siapa? Manusia. Mana Tuhan mengatakan dia menampakkan diri dalam rupa manusia? Sekolah lu di mana? Makanya kalau lu bilang ya, lu kan pada kaget ya. Mana ada Tuhan menjadi manusia? Musa aja udah nulis. Ini Musa di dalam kitab Kejadian 18. Musa aja udah tahu. Musa udah lihat Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham. Terus tiba-tiba lu 2000 tahun, bukan 2000 tahun ya, berapa ribu tahun lu tiba-tiba nangis ke room gue bilang, Tuhan gak mungkin jadi manusia. Musa aja pernah tahu. Abraham aja udah ngelihat Musa dalam rupa manusia. Lu dari mana aja, keong? Nih makanya gue bilang, lu mah beneran kayak keong, asli keong banget gitu loh. Abraham aja udah ngelihat Tuhan dalam rupa
manusia. Musa udah nulis di dalam Kejadian 18. Ini si Goldian ya, masih aja oneng. Mana mungkin Tuhan datang dalam rupa manusia? Itu nabi-nabi semua udah lihat, Cok. Cuman lu doang yang kagak tahu apa-apa. Itu makanya gue bilang, lu nggak tahu Toret, udah diem aja, nikmatin aja agama lu, nggak usah bawa-bawa agama gue. Nah, saran gue udah, lu ikutin aja agama lu, jangan bawa-bawa kitabnya orang Kristen. Perih kalau tahu kebenarannya, lu akan kaget. Are you sure? Abraham udah melihat Tuhan dalam rupa manusia? Sure. Betul, Abraham udah ngeliat sendiri. Musa yang nulis. Percaya Musa nggak nih? Nggak apa-apa nggak percaya Rasul Paulus, nggak apa-apa nggak percaya Yesus. Percaya Musa kagak? Ngomong aja kene, mundur kene. Udah kejedot aja lu dari segala arah, Dek. Udah. Baca. Kejadian 18 dari ayat 1 lu baca, sayang. Mustahil Tuhan jadi manusia. Musa udah bilang lihat. Lu mau apa? Abraham bilang udah. Ya kan masalahnya kamu harus bawa Abraham dan Musa. Kalau nabi yang lain sih udah. Daniel kan lu kagak punya nabi Daniel. Ya saya juga udah melihat gitu. Tapi kan lu kagak punya nabi Yesaya. Yang sekiranya lu punya nabi deh yang lu imani. Kalau gue bawa Yesaya, Yeremia, lu kan kagak punya itu semua nabi, ya kan? Yeskiel, Hosea kan lu kagak punya, ya kan? Gue bawa aja si Abraham sama Musa. Itu Musa udah baca. Musa udah baca, Abraham ngeliat. Kinder Joy. Apa belajar dulu lu. Jakir naik suruh sini, gua ajarin dia. Masuk nih, sini ke gereja gua ajarin lu sejarah tentang kitab gua kenapa sampai dibukuin gini. Sini gua ajarin sini. Si Jakir naik turun. Kok kasih naik turun. Udah. Aduh, kasihan banget gua ngeliat tuh. Besok udah gue bilang, lu harus bahagia dengan kitab suci lu, dengan hadis lu ya. Apalagi Tirmizi 1357. Lu harus happy dengan kitab lu harus happy dengan doktrin lu, hadis kah, Quran kah. Udah jangan masuk ke kitab saya, udah jangan. Ini kerjaan gereja saya yang menyalin pengajarannya rasul-rasul. Jangan diaku-aku, udah nggak usah diaku kitab kami. Butuh validasi banget dari kitabnya gereja saya. Tuh saran Ani sih gitu. Lu harus happy dengan Quratul Uyun, lu harus happy dengan hadis lu, fikih lu, apa lagi, Sirah Nabawiyah lu. Udah lu happy aja dengan kitab lu, nggak usah nyebrang saya. Jakir naik, Jakir turun, ya. Donditan, siapa lagi? Nandar, Juma, udah lo happy aja ngebahas Tirmizi 1375, Asoy Geboy. Hadis riwayat Muslim 30, berapa ya? Lupa. Northern Star, Quratul Uyun. Iya tuh membahana, gemes gue. Udah lu harus si Ainun Tirmizi. Satu lagi Nun, yang lain tuh, yang hadis Muslim berapa? 3309 tuh. Udah, lu happy aja udah. Gak usah ke kitab kami, perih nanti nangis. Karena lu kalau mau bawa kitab kami, masalahnya lu kagak beriman kepada Rasul Matius. Apalagi Bunda Rifa ya. Bunda Rifa nggak usah bawa-bawa Lukas.
Lu kagak kenal siapa Lukas. Lu mau narasi kita hasil penyelidikan, biarin. Lu jangan bawa-bawa Lukas, saran saya Bunda. Mending dibelin dulu Gigi biar nggak maju mundur cantik. Dipagerin. Emang awalnya lu hina kan Gigi? Udahannya rapi banget. Kagak ada maju mundur cantik enggak, dipagerin baru cantik, maju mundur nggak pernah cantik. Jadi Syahrini gua kasih tau, lo Syahrini lo salah, maju mundur tuh nggak cantik. Lo lihat no giginya Riva, maju mundur enggak, dipagerin cantik. Panas aku. Nyalain AC-nya sayang. Udah, besok-besok nenek gayung. Padahal dulu Syahrini kalau nggak salah dipagerin. Kenapa dia malah narasinya maju mundur cantik? Gue yang ngeliat di mulutnya si Ripa maju mundur kagak ada cantik-cantik. Ya kan? Tuh. Ya lo kemarin gigi lo bau. Gigi lo dipagerin begitu. Lo lihat. Ketawa gue terlalu menawan sayang. Yang namanya beauty itu beauty is pain, tapi resultnya bibir gemas, gigi bagus. Tolong yang mau endorse close up pasta gigi boleh di mari, karena gigi gue udah yang relate aja jadi manusia, makanya udah kan. Besok-besok jangan bawa-bawa Lukas, lu kagak kenal nabi ya atau rasul yang namanya Lukas, please di skip ya. Raden jangan bawa-bawa Yermin, kagak kenal siapa si Yermin ya, sayang gak usah dibawa-bawa. Yohanes gak usah dibawa-bawa, Rasul Yohanes bukan nabi lu. Gue kasih tahu Ripa, Jakir turun, Jakir naik ya. Siapa yang nandar gak usah bawa-bawa Yohanes. Kagak beriman lu sama Yohanes. Rasul ini bukan nabi. Kalau Yohanes Pembaptis si nabi, yang anaknya Zakaria. Masalahnya Rasul Yohanes yang nulis Injil Yohanes bukan anak Zakaria. Tuh, paham lo? Iya. Ya kalau lu mau bawa-bawa tuh Rasul Yohanes, bukan nabi lu, bukan rasul lu, karena dia bapaknya kagak pernah namanya Zakaria. Udah jangan dibawa Yermin, jangan dibawa. Lu kalau mau bawa Tauratnya Musa, lu harus percaya bahwa Tuhan itu udah menampakkan diri dalam rupa manusia. Kotelan itu. Udah, segitu doang. Ini 600 orang gue monolog ya, tapi asik ya, dapet ilmu ya lo. Tuh dipikirin tuh, kalau berbusana baik tuh. Ini pikirin. Rada-rada, gue biar rada-rada gini ya. Yang pasti teman-teman Kristen gue tuh pada paham Alkitab dengan cara gue. Gue tanya lo teman-teman yang Kristen sini, lo paham Alkitab dari pendeta lo apa dari gue? Ngaku lo. Ngaku nggak lo? Ngaku lo. Dari gue. Kenapa? Soalnya gue nggak harus konsep. Oke, jam tangan mahal, nggak bayar, gratis ya. Gue nggak pakai konsep saudara-saudara, ini lebih asik gitu ya. Tematik gue mah orangnya, apalagi gue menyampaikan dalam narasi kecantikan. Gitu. Memang harus triknya seperti gini, harus diajarin kayak anak TK semuanya. Belajar kalau monoton kayak dulu banget ya, kagak ada yang masuk muridnya. Harus memang versi gua. Karena lo nggak bakalan tahu apa-apa kalau lu monoton banget. Baca, salin. Gua aja nggak bisa ngerti apa-apa. Makanya
Nggak pakai perpuluhan, Bun? Enggak dong, pakai gift. Aduh Tuhan. Hadis Sunan Ibnu Majah Pol 3 buku 9 bahas dong Bang. Enggak, makasih Bang. Saya mencoba lupa ingatan sama itu Bang. Saya nggak suka. Saya mah sukanya ya bahas logika, gibah. Udah gibah tapi masuk ayat. Udah lu tanya apa juga gue pasti masuk ke ayat. Tenang aja, aman sama gue mah pasti masuk. Gue mah soalnya gue udah tahu celahnya, gue tahu gang-gang sempit gitu. Lu jangan dari jalan protokol, gue mah tahu jalan tikus. Lu mah kan jalannya ini banget. Oke, kita naikkan dulu. Anjay, lipstiknya menyala. Iya dong. Anjay, lipstiknya menyala. Anjay. Deo. Oke, Yusuf Al-Kahfi, silakan buka kameranya. Oke. Diskusi apa kita ini? Kakak Agatha. Oke. Kalau aku tanya diskusi apa kita ini, lu dari tadi typing naik. Lu mau ngapain emang? Lupa. Saya mah nggak pernah men-skip apa yang di typing. Ayo, jujur. Yang minta naik tadi siapa? Enggak pernah. Anda nggak pernah minta naik dari tadi. Oke, kita cari ya. Kayaknya apa gua salah lihat ya? Salah berarti. Tadi soalnya ada yang kirim permintaan naik. Oke. Kalau Anda ngirim permintaan naik ada apa? Aku cuma mau tanya, ini kisah para rasul ini mumpung ada di sini dicatat. Oke. Anda Yusuf Islam atau Kristen? Saya Islam, Kak Agatha. Kisah para rasul. Maksudnya kisah para rasul mana, Bang? Di kisah para rasul 9. Kisah para rasul kitab siapa nih? Kitabnya Kak Agatha lah, masa kitab gue? Oh, kisah para rasul. Anda mau tahu apa kitab saya? Gini, kitab para rasul 9 itu yang menceritakan tentang perjalanan Saulus ke Damsyik, diulang lagi tuh di ayatnya 22. Tapi ada yang berbeda di perjalanan itu. Itu gimana menjelaskan Kak Agatha? Kisah para rasul itu yang nulis para rasul. Karena itu kisah para rasul. Kisah para rasul 9 itu adalah tulisan Rasul Lukas. Kalau Anda baca dari kisah para rasul 1, itu adalah tulisan Rasul Lukas. Dia meminta kesaksian Ananias. Karena ada rasul di situ Ananias, kisah para rasul 9. Nah, kisah para rasul 22 itu kesaksiannya Rasul Paulus tentang dirinya. Jadi, di dalam kisah para rasul 9 dengan kisah para rasul 22 itu mengangkat dua kesaksian rasul yang berbeda namun merujuk kepada kesaksian yang utuh. Coba baca. Oke. Ini kan dia ceritakan perjalanan Saulus ke Damsyik. Ya, kan? Itu dia dapatkan dari Ananias. 9 ayat 7 itu menceritakan bahwa mereka melihat cahaya dan mendengar suara. Nah, di 22 diulang lagi cerita itu, perjalanan ke Damsyik, mereka melihat cahaya dan tidak mendengar suara. Dua kisah yang sama, tapi yang satu mendengarkan suara, yang di 22 tidak mendengarkan suara. Itu gimana menjelaskan itu? Oh, Anda bingung. Masa Anda bingung lah. Kesaksian? Ya bingung karena ada dua perjalanan. Satu perjalanan di dua cerita yang berbeda. Tadi bukan Lukas. Dua cerita, dua kesaksian. Ya, oke. Lukas yang membuat itu yang ayat Lukas yang menyelidiki itu. Apakah Lukas ikut Lukas menyelidiki dari orang-orang yang bersama dengan Rasul Paulus, menyelidiki dari Ananias. Itu kan semua itu rutenya itu kalau kamu baca secara utuh, itu kan dari kesaksian banyak orang. Mau kita percaya siapa di ayat ini?
kesaksiannya Lukas atau kesaksiannya Paulus? Gitu. Kesaksian Paulus, kenapa? Coba kamu baca kesaksian Paulus yang dua-dua. Dia bilang apa? Dia bilang begini ya. Di ayat 9. Dan mereka menyertai aku, memang melihat cahaya, tetapi tidak mereka dengarkan suara. Ya, itu kan Paulus menceritakan mereka melihat cahaya, tapi Paulus itu melihat mereka tidak mendengar. Tapi kesaksian mereka mendengar. Itu kan dari perspektifnya Paulus. Iya, ada dua cerita, ada satu cerita dalam konteks yang berbeda. Lukas bilang bahwa tanya kamu, kalau kamu nih dalam kondisi Paulus, kamu melihat cahaya, kamu bisa nggak memastikan orang yang di luar kamu itu mendengarkan suara yang datang kepadamu? Maksudnya ketika saya nih dalam satu ruangan, misal kamu ketemu cahaya, ya kan? Kamu kan nggak tahu kalau saya itu mendengar suara yang kamu dengar juga, betul nggak? Harusnya si pencerita ada di situ. Kamu kan jadi Saulus di situ. Kamu mendengar suara Tuhan Yesus di situ dan melihat Tuhan Yesus di situ. Tapi kamu tahu nggak kalau saya juga dengar yang sama? Ya nggak tahu. Lukas memberikan kesaksian lagi para Rasul 22, kesaksian Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus mengatakan orang-orang yang di situ nggak dengar karena memang dia nggak tahu. Itu saksinya Lukas. Dengerin. Tapi kesaksian orang-orang yang barengan sama Saulus, mereka mengatakan saya dengar. Udah. Berarti lebih. Sekarang gini. Lu pasang musik. Lu udah ngerti, cuman kan pura-pura. Enggak gini ya. Sekarang gua tanya kesaksian lu. Saya Lukas. Bukan, lu Paulus. Dengar dulu, saya Lukas. Paulus. Lu disebut Paulus. Iya, ayat 9 kan ini dicatat. Lukas kan memberikan kesaksian. Bukan, Lukas mencatat kesaksian orang-orang yang bersama Paulus. Oke, Lukas mencatat kesaksian. Kamu mendengar suara? Mendengar. Kamu melihat? Dicatat dong. Ya, dicatat ya. Ya. Tanya lagi nih. Terus Lukas bertanya dengan Rasul Paulus. Paulus bilang, saya mendengar, tapi mereka nggak dengar. Itu dia menanyakan dari dua orang yang berbeda dalam satu peristiwa yang sama. Ya, yang mencatat kitab para rasul ini siapa sebenarnya? Rasul Lukas dan Rasul Paulus. Digabung itu. Semua para rasul, bahkan bukan itu aja. Petrus juga menulis. Kisah para rasul 2 itu Rasul Petrus. Namanya kisah para rasul, bukan kisah Lukas doang dan Paulus. Lu aja dari dulu harusnya udah paham dong. Ada dua kesaksian. Bukan dua kisah. Ada satu kisah, dua kesaksian. Ya, ada satu kisah, dua kesaksian yang berbeda ya. Ada yang satu ya, namun membentuk jadi kesatuan yang utuh, Bang. Lu pernah nggak masuk ke pengadilan? Kebetulan saya ini pengacara. Ya. Kalau kamu masuk ke pengadilan, lu membawa perkara tidak ada saksi, dibenarkan nggak kasus lu? Nggak. Pasti perkara akan digelar dengan adanya minimal 2 atau 3 saksi, betul? Oke, mungkin tidak kesaksian ini mirip dengan kesaksian yang satu saksi. Ini ada 3 saksi, 3-tiganya mirip dengan kata-kata yang sama, mungkin nggak? Nggak mungkin, justru hakim, jaksa curiga. Lu pada ngehafal ya? Saya mendengarkan. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan lu. Sekarang udah paham? Ya gini loh Kak. Ini kan kitab suci ya. Ini kan kitab suci nih. Saya nggak nanya ke situ dari pertanyaan lu karena niat saya menjawab. Sudah paham dari sini? Iya paham, berarti. Gua udah tahu IQ lu berapa. Saya paham, berarti ada dua. Makasih Bang. Gak usah pakai retorika lagi. Yang penting lu udah paham kan, lo gue bilang.
Kisah Para Rasul 22 itu adalah kesaksian dari perspektif Rasul Paulus. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 9 itu dari perspektif orang-orang yang berada di sekitar Rasul Paulus, yaitu para saksi mata dan Ananias. Udah. Gampang kan? Udah. Begitu aja lu nggak paham. Kita mah tahu. Soalnya kitab gue paham. Jadi ada juga yang nanya, kok di Matius kok gini, di Lukas begini. Ini kesaksian Matius, ini kesaksian Lukas. Nggak mungkin sama. Kalau sama, Injilnya jadi satu. Kalau sama, namanya bukan kisah para rasul, kisah rasul tok. Nah, itu satu orang. Udah. Karena di sini adalah iman gue dan gue sudah menjelaskan secara logis dan lu juga udah nangkep, udah. Kita bahas yang lain. Nanti kalau lu sering-sering ngebahas kitab gue, lu masuk Kristen, gue lagi. Oke, tadi yang minta naik Fajar. Gue mah begitu orangnya, nggak usah diputar-putar. Karena lu suka narasi, muter-muter. Gue nggak mau muter-muter. Kalau udah kejawab udah. Silakan Fajar. Ya Kak, shalom Kak. Apa yang mau ditanya Fajar? Enggak Kak Agatha, aku kan murtadin ya kan, baru masuk Kristen gitu. Jadi aku nyimak dari tadi sih Kak, gitu. Apa tuh? Cuman kemarin kan gini, akunku yang besar yang Petrus Fajar, kan nama baptisku kan Petrus Fajar kan. Petrus kan. Nah kemarin tuh waktu diskusi sama itu tuh kena ban, jadi nggak bisa on cam Kak, mohon maaf ya. Tapi nih aku niat berkunjung ke Kak Agatha sih, karena aku memang pengen belajar dari apologet gitu. Langsung aja ke pertanyaan. Mau bertanya apa? Oke, pertanyaannya gini Kak, tadi tuh ada yang bilang kenapa kitab kita sering direvisi Kak, apakah itu benar, dan jika benar apa alasannya? Kitab kita direvisi. Kitab yang mana nih? Iya, maksudnya Alkitab tuh katanya, kata mereka tuh sering direvisi gitu Kak, sering dirubah-rubah. Ini terjemahan. Kitab aslinya itu manuskripnya udah nggak bisa direvisi. Kenapa? Udah lapuk. Gimana cara merevisi? Mungkin yang dimaksud terjemahan itu kan. Jadi ya, yang mau gua tanya, kitab yang asli yang mana? Ini kan lu ngerti terjemahan nggak? Iya. Kalau lu mau nanya kitab kita itu manuskripnya, gua udah nggak tahu, udah lapuk tuh di museum. Gimana cara merevisinya? Enggak, tapi mereka bilang katanya yang terjemahan yang apa itu tadi bilang itu sering direvisi gitu Kak. Beda-beda gitu. Kira-kira ngaruh nggak sama imanmu? Enggak lah. Ya kalau nggak ngaruh, mereka kan kayak ada orang kau uban lu banyak nggak ngefek, tetep aja gue pinter. Orang mau ngomong apa itu biarin sih bang. Itu hak mereka. Mau memfitnah. Maksudku kan gini Kak. Biar nggak jadi kayak doktrin penyesatan gitu loh bagi yang masih belum tahu gitu loh Kak. Oke, gini loh Bang. Gini ya, nggak ada orang Kristen itu nggak ada yang pindah agama gara-gara narasi botol kayak gitu. Itu satu, ya kan? Kamu tahu arti revisi nggak? Revisi itu kan diperbaiki Kak, atau bukan ya? Mungkin seperti itu sih Kak. Coba kamu lihat dulu KBB. Revisi itu apa sih? Mungkin kurang tahu deh Kak. Apa itu revisi Kak? Duh, coba kamu googling aja. Makanya kamu kalau ada narasi orang begini-begini, kamu cerna dulu. Coba teman-teman yang di bawah tahu nggak arti revisi? Coba kamu ini aja. Sebentar. Perubahan, perbaikan. Pemeriksaan kembali Kak.
pemeriksaan kembali. Iya. Ya, itu betul. Pemeriksaan kembali. Berarti ada sesuatu yang diperiksa. Oke? Oke, kemudian apa itu mereka juga tanyakan tentang kenapa terjemahan Alkitab kita itu setiap negara itu bahasanya berbeda-beda, tidak seperti Namanya mereka kan diterjemahin, Bang. kan gini Kak, agak mohon maaf. Terjemahin Kan beda bahasa. Lo kalau misalnya bahasa sama, namanya kan diterjemahin cintaku. Aduh. aku murtadin Kak, jadi harus sabar sedikit Kak, ya. Namanya masih di bawah ya. Enggak gitu maksudnya. Kan gini, mereka kan kalau misalnya di Amerika, huruf cacing mereka kan tetap huruf cacing tuh yang dibaca tuh kan. Nah, terus kalau di kita kan Diterjemahin pakai bahasa nggak? sana. Ditanya, diterjemahin nggak huruf cacingnya? Mereka tetap mereka baca huruf cacing tapi tetap pakai bahasa Amerika gitu. Terjemahannya pakai bahasa Amerika. Terjemahannya pakai huruf cacing nggak? Enggak dong. Oke, berarti terjemahan itu mengubah dari bahasa yang satu ke bahasa lain kan? Itu Iya. terjemahan kan? Ya kalau iya, bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terus jadinya bahasa Yunani, itu namanya nggak diterjemahin, cinta. Itu namanya di-copy. Yang namanya diterjemahin pasti mengalami perubahan bahasa, sayangku. Ya kalau kenapa bahasa yang berbeda-beda, namanya diterjemahin. Gimana? Jadi terjemahan transliterasi artinya dari bahasa satu diubah ke bahasa yang lain. Mengalami perubahan, perubahan fonem, perubahan ejaan. Kenapa? Karena bahasa Arab. Misalnya, ente sampai Indonesia, kamu, ya kan berubah lafal, berubah tulisan, tapi arti sama nggak? Sama. Terjemahan tidak merubah arti, hanya merubah fonem, pelafalan, dan tulisan. Cermat di sini. Oke. Paham? Coba, ente, tulisannya, Ente. gua nggak tahu tulisan cacingnya apa. Bahasanya ente, lafal beda dong. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kamu, tulisannya beda, lafalnya beda. Berubah nggak? Berubah. Artinya berubah nggak? Enggak. Terjemahan tidak merubah, tetapi merubah bahasa dan lafal. Sampai sini paham, Fajar? Oke Kak. Bisa dijelaskan? Simple kan? Paham kan? Oke. Nah, itu tidak merubah arti, namun merubah tulisan dan lafal. Nggak mungkin nanti kamu di Indonesia ente juga, namanya kagak berubah, itu kagak diterjemahin, itu namanya kopas. Gitu. Jadi perubahan fonem atau lafal itu memang membawa perubahan, tapi tidak mengubah arti. Demikian Alkitab kita tidak pernah mengubah arti, namun mengubah fonem dan tulisan. Namun artinya tidak pernah berubah. Gitu, Bang. Oke Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Fajar? Ini lo ada lagi Fajar Kak, cuman buat itu ya? Fajar sad boy ya? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? kemarin udah sih Kak, cuman ini aja sih. Mungkin nanti lain kali lagi Kak. Makasih. Oke. Tuhan berkati. Amin, Makasih Kak. Oke, gitu ya. Jadi kalau ada narasi gitu, kalian jangan langsung gabut. Aku mau syahadat, no? Makanya saya bilang, merubah imanmu nggak? Ada narasi orang gitu. Kalau tidak merubah imanmu, it's okay. Anggap aja kayak orang lagi entah ngapain gitu, ngomongin lo gitu. Kan udah gue bilang ya, sampai bunda bikin VT ya. Kamu kalau bunga tetap
menjadi bunga. Dengan kamu menjadi bunga aja kamu menunjukkan bunga. Walau orang bilang kamu itu tai ayam. Ya nggak? Ya nggak? Kalau kamu memang bunga, misal kamu melati kayak saya, asik. Orang lain bilang saya tai ayam. Saya hanya cukup menjadi bunga, saya tetap menjadi bunga. Orang lain mau bilang saya apapun, nggak masalah gitu loh. Demikian dengan narasi-narasi yang mengatakan kitab kok dirubah begini-begini. Saya sih mau ketawa aja. Lebar X bibir, iya dong, kenapa? Emang bibir gue sebesar ini, Cok. Kiri bos. Emang sengaja gue lebarin, kenapa? Gigi gue bagus, kagak maju. Sengaja, dari tadi lu kemana aja, kan gue lagi promo nih gigi gue. Lagi rapi-rapinya. Kecuali gigi lu bolong, jelek ya, lu gini ngomongnya. Gua mah kagak. Gua mah kalau bisa kerongkongan gua spill. Kenapa? Gak masalah. Gak ada masalah. Masalahnya kalau bersih dan bagus, lu spill aja cinta. Lu gak nge-spill mulut lu, kenapa? Pasti bau. Yakin gue. Pasti gigi lu bolong-bolong, kagak asik. Jelek, maju mundur. Aktor mukbang ini, iya bang, lu tonton mukbang gue, mukbang makan bebong. Gitu. Cemana pula kerongkongan di spill. Ya kalau bisa gue spill mah gue spill, masalahnya kan susah gitu. Udah capek gue. 3 titik doang. Tolong ya Pak Toyo, upayakan kalau nonton video gua, lu tonton sampai habis. Karena lu kalau lihat itu 50 tusuk, bukan 3 tusuk. Lu kan cuma nonton sebagian Pak Toyo. Itu kan aslinya udah gua gigitin yang 25 tusuk. Bapak tetap jaim dong. Masuk semuanya ya, masuk lah, masa dikeluarin? Ya kali lu mau ngeluarin bebong terlalu enak. Berarti bentar lagi gue akan bikin piti. Mas, sate 50 tusuk. Terus ini gue bolong. Nanti gue bikin deh. Gue kadang-kadang kepikiran ya mau bikin konten ya, konten lucu-lucuan. Udah berhubung Bunda sudah lelah punggungnya, Bunda mau nge-gym dulu, nanti kita live lagi ya. Nanti kita belajar lagi, nanti gua sepil hal-hal yang mutakhir dari pemikiran gua di toilet. Oke. Ini ya yang udah hadir konsisten dari tadi 600 ke 700. I love you so much.